Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Nahdin Afkari dengan NIM 210101101101008. Di sini saya akan menyampaikan terkait metode serta media pembelajaran yang saya gunakan di kelas 4 MI Nurul Ulum Arjosari, Malang. Baik, di sini berhubung saya menggunakan kurikulum Merdeka dan serta media pembelajaran dan metode yang saya gunakan. Yang pertama yaitu metode yang saya gunakan terkadang ceramah, terkadang juga project based learning serta problem based learning atau PBL. Serta untuk pelaksanaannya bisa dilakukan di kelas ataupun lebih terfokus di kelas serta terfokus pada siswa ataupun student center ataupun pada saya sendiri. Nah, selanjutnya untuk metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, karena di situ merupakan ataupun cara yang pas pada media pembelajaran kali ini. Jadi pada materi sholat Idul Fitri itu saya menerapkan metode ceramah. Jadi untuk metode ceramah sendiri itu menurut saya itu mampu untuk memberikan ataupun penjelasannya itu secara rinci karena ini berhubungan dengan ilmu fikih. Dan dibandingkan dengan metode-metode lain, saya lebih condong ke metode ceramah apalagi pada materi fikih. Serta ada beberapa materi yang saya gunakan seperti problem based learning ataupun PJPL. Nah, untuk metode ceramah sendiri itu ada kemungkinan ataupun ada baik dan buruknya masing-masing ataupun kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya jadi untuk penjelasannya itu langsung dari seorang guru. Bukan hanya terpaku kepada buku ajar ataupun LKS, buku paket, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa menyampaikan sedikit banyak materi yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri, seperti yang sudah saya upload di e-learning, itu seperti halnya untuk media pembelajarannya itu menggunakan Wordwall serta Spin. Jadi untuk Wordwall sendiri itu saya pakai agar pembelajarannya itu bisa menangkap ataupun para peserta didik itu bisa menangkap dengan sempurna. Jadi untuk media pembelajaran sendiri itu tidak menggunakan HP pribadi masing-masing, tetapi menggunakan laptop serta proyektor yang ada di dalam kelas. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri saya memakai dua aplikasi yaitu Wordwall serta Spin yang ada di internet. Jadi untuk pelaksanaannya ataupun untuk penggunaannya berhubung di MI itu tidak boleh membawa HP, jadi pelaksanaannya ataupun medianya itu menggunakan laptop pribadi saya serta proyektor. Dan di mana hal itu merupakan suatu cara agar para peserta didik itu bisa memahami serta bisa menerapkan apa yang telah dipelajari kemarin. Dan tentunya dalam pelaksanaan media pembelajaran ini itu ada beberapa hal yang perlu ataupun yang bisa dilalui. Salah satunya yaitu memiliki akses internet. Jadi untuk tentunya dalam hal ini setiap sekolah memiliki internetnya masing-masing atau wifi. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri yang pertama saya harus memasuki web. Untuk memasuki web Spin itu sendiri, yang dimana web tersebut itu mengacak random para peserta didik. Jadi untuk acakannya sendiri itu menggunakan absen ya. Untuk absennya sendiri saya mulai dari 1 sampai 28, ada yang sampai 30. Mungkin maksimal itu ada 30 absenan ataupun 30 siswa di dalam satu kelas.
Berhubung kelas 4 itu ada 3 kelas, yaitu A, B, C, sehingga itu ada beberapa yang anaknya itu ada 30 siswa serta 28 siswa. Untuk pelaksanaannya ataupun pada saat di lapangan itu menggunakan spin itu tadi. Selanjutnya yaitu menggunakan word wall, dan dimana salah satu anak itu akan saya tunjuk untuk maju ke depan dan mencat ataupun menyepin siapa yang akan maju ke depan. Jadi itu kan random, sehingga ada beberapa kemungkinan yang banyak. Dan di situ para siswa itu merasa tertarik ataupun merasa kaget, apalagi jika memang disuruh maju ke depan. Jadi di situ saya mempercayai pada salah satu orang ataupun menggunakan cara yang lain. Contoh ini di tanggal berapa, silakan maju ke depan untuk menyepin random ini. Dan selanjutnya setelah si anak itu setelah saya menyepin, itu akan muncul nomor absen dari seseorang yang untuk maju ke depan, dan selanjutnya untuk memilih pertanyaan yang ada di word wall. Jadi untuk pertanyaannya sendiri itu ada sekitar 30 pertanyaan, karena beberapa kemarin waktu revisian ataupun waktu evaluasi kemarin itu ada beberapa kawan serta peserta didik itu merasa kurang, seperti halnya temanya yang seperti itu, terus tidak ada musiknya, terus juga ada beberapa hal seperti pertanyaan yang terlalu mudah. Jadi setelah saya revisi itu ada beberapa hal yang saya perbaiki. Jadi setelah si anak itu maju ke depan, di situ si anak suruh memilih antara nomor 1 sampai 30, karena di situ adalah bermacam-macam pertanyaan yang random juga. Setelah si anak itu maju, si anak itu akan berganti alih, yang tadinya itu menjawab pertanyaan berganti untuk menyepin, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya itu, pertama saya tentunya menjelaskan materinya terlebih dahulu, sehingga di sela-sela waktu ataupun di sela-sela jam pelajaran itu pasti mengalami, si anak tersebut pasti mengalami kebosanan ataupun melaksanakan ataupun melalui hal yang seperti halnya kurang efektif. Jadi sehingga saya menggunakan cara ini untuk agar peserta didik itu semangat kembali. Nah, untuk hadiahnya itu seperti apa? Contohnya saya akan memberikan reward berupa stiker, yang dimana itu akan memacu siswa juga, dimana hal tersebut itu dilakukan karena peserta didik di umur 10 atau 11 tahun itu tentunya akan menyukai pemberian. Jadi saya memberikan reward berupa stiker. Dan setelah beberapa pertanyaan, 1 atau sampai 5 pertanyaan, barulah di situ saya bisa melanjutkan pembelajaran kembali ataupun memberikan mereka tugas. Entah itu tugas berupa mengerjakan soal yang ada di LKS dan lain sebagainya. Jadi para peserta didik pun merasa bahwasanya beberapa hal ataupun beberapa pertanyaan itu mampu mereka pikirkan dan mereka pahami serta akan diingat. Jadi bukan hanya sebatas metode ceramah yang kemudian kita tidak bisa untuk mengetahui kemampuan siswanya, tetapi juga perlu ada semacam tesnya sendiri. Seperti halnya menggunakan 2 aplikasi itu tadi. Dan untuk pembelajaran yang memungkinkan ataupun yang mereka sukai, yaitu pembelajaran yang seperti itu. Jadi mengacak random bukan hanya sebatas menggunakan tanggal sekarang ini, gitu. Jadi dari beberapa hal, dari beberapa kelas yang telah saya masuki ataupun yang telah saya terapkan metode itu, kebanyakan itu mereka menyukainya, apalagi dengan ada reward ataupun pemberian ya. Jika dalam suatu kelas itu ada anak-anak yang mohon maaf
mungkin lebih ataupun perlu kebutuhan ataupun sulit untuk memahami suatu materi, itu mungkin saya akan melakukan ataupun mendekati anak tersebut untuk bertanya langsung, bukan hanya sebatas pre-test ataupun tes tersebut. Jadi ada beberapa anak yang mungkin sulit untuk memahami. Nah, semisal dari anak tersebut itu tidak mampu untuk menjawabnya, itu saya tidak memberikan sebuah hukuman, tetapi kita akan melakukan ataupun memecahkan pertanyaan tersebut bersama-sama dengan para teman-teman yang ada di dalam suatu kelas. Jadi untuk pertanyaan sendiri itu lebih terfokus pada satu anak, tapi jika memang tidak mampu menjawabnya, saya akan memberikan pertanyaan itu kepada satu kelas ataupun salah seorang anak yang mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sekian presentasi terkait media serta metode pembelajaran yang telah saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.